ashabal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wasbihi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ibu-ibu, tadi luar biasa sekali ya dijelaskan secara gamblang oleh Ustaz Tere, udah kita dengarkan ya, dan itu secara global. Nah, saya juga sudah menyiapkan PPT ya pada operator. Operator, saya mohon ditayangkan PPT saya. Nah, ya Bu, tadi sudah begitu jelas ya dibawakan oleh Ustaz Tere ya, bagaimana perempuan harus menghadapi zaman now ya, karena kalau kita melihat gambaran perempuan itu sebenarnya ya, kalau dalam Islam itu begitu mulia, perempuan itu begitu dijamin hak-haknya oleh Allah, bahkan di dalam Al-Quran itu jelas Bu ya. Tapi kadang memang ya benar Ustaz Tere ya, kita cuma sekedar membaca dan menghafal sampai kita lupa isinya ya, karena hafalan ya ibu-ibu. Nah, perempuan dalam Islam itu begitu dimuliakan keberadaannya, diberikan keistimewaan ya, diberikan keistimewaan untuk hamil, melahirkan, sampai membesarkan anak-anaknya. Perempuan juga sangat dijaga dan dilindungi kehormatannya dalam Islam ya, bahkan hak-haknya pun sangat dijamin. Nah, pada saat perempuan itu ada dalam ketaatan ya, ada dalam ketaatan kepada Allah, dia khusyuk, maka disitulah letak kemuliaan perempuan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana perempuan itu menjadi yang paling banyak itu adalah perempuan yang menjadi pengikut Dajjal. Nanti kita lihat Bu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di dalam surat Ibu izin saya berdiri ya Bu ya. Belum umur ya, tetap aja. Ya. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah itu begitu mengagungkan perempuan ya, sehingga diberikan perempuan itu tidak dibedakan antara dengan laki-laki. Cuma tugas dan tanggung jawabnya aja Bu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka. Ya, Masya Allah ya. Jadi jelas ya Bu ya, kalau gambaran dalam Islam itu begitu Allah memuliakan ya Bu ya. Oh iya, ke atas yang pertama ya. Ini juga ada di dalam saya ambil ya, saya kutip dari kitab Muqaddimah Dustur ya, menjelaskan Irdun yajidu ayu soda. Kedudukan wanita itu adalah sebagai ibu dan pengurus rumah. Maka dengan demikian itu wanita itu terjaga kehormatannya dan wajib dilindungi. Perempuan itu Bu ya, bukan Ibu ya. Nah, perempuan Bu zaman sekarang ini Bu ya, kalau ditanya pekerjaan Ibu apa? Banyak loh Bu.
ibu-ibu yang menjawab itu dengan malu-malu, ibu rumah tangga saja. Iya Bu. Gimana Bu, pernah ketemu yang jawabnya malu-malu, ibu pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga aja. Malu dan minder. Iya, ini gambaran zaman now, di mana wanita itu merasa malu menjadi ibu rumah tangga saja. Padahal pekerjaan ibu rumah tangga itu gimana Bu? Banyak Bu ya, dari buka mata sampai tutup mata, sampai anak dan suami tidur kadang ya, kita masih beres-beres Bu ya. Jadi kalau Nin itu yang diurusin bukan cuma anak doang, bapaknya juga Bu ya. Jadi ibu rumah tangga itu sebagai dokter untuk anak-anak yang lagi sakit, sebagai perawat, sebagai guru, ya Bu ya banyak. Tapi kenapa di zaman sekarang ini perempuan itu merasa malu kalau mengaku dengan status ibu rumah tangga? Sepertinya pekerja ibu rumah tangga itu nggak level, nggak punya prestise, nggak punya sesuatu hal yang dibanggakan. Nah, inilah Bu ya yang sudah membawa kita tuh udah agak jauh. Padahal sebenarnya di dalam kitab dan dalam Al-Quran juga perempuan itu punya kedudukan mulia itu sebagai madrasatul ula, sebagai pendidik generasi awal dalam rumah tangganya, sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya. Bayangin kalau ada anak tanpa ibu, ya itu bagaimana pribadinya? Saya ngajar Bu ya, saya ngajar di TK dan saya di TPA ya. Saya bisa melihat bagaimana anak-anak itu yang orang tuanya pisah dengan anak-anak yang orang tuanya baik-baik saja. Dan itu dampak kelihatan banget dari tingkah laku anak-anaknya. Ya Bu, jadi memang peranan ibu itu, peranan perempuan itu sangat penting di dalam rumah. Nah, tapi jangan tahu Bu ya, zaman sekarang ini orang itu lebih senang melihat ada wanita karier yang jabatannya tinggi gitu ya Bu ya. Kelihatannya itu terhormat banget gitu ya. Ya kan Bu ya, dengan wanita karier tuh, itu wanita karier jabatannya tinggi loh gitu ya, terhormat banget kayaknya ya Bu ya. Padahal kadang pulangnya waktu di rumah dengan keluarga juga itu jarang ketemunya. Apalagi yang sering-sering dinas keluar kota Bu ya, ketemu anak-anak itu jarang. Dan itu biasanya menimbulkan banyak kasus terhadap anak-anak. Jadi terutama mental anak-anaknya Bu ya. Nah, saya juga mau memperlihatkan ya Bu ya, bagaimana kondisi di Balikpapan ini ya. Kalau tadi Ustaz Satria sudah menjelaskan secara global, saya mau ngambil gambaran yang terjadi di kota Balikpapan. Karena Balikpapan, perempuan ini Bu ya selalu menjadi korban pelecehan seksual, korban dari kekerasan dalam rumah tangga ya. Maka ini saya ada data situs website dari DP3 kayaknya bisa ya. Next. Ya ini. Ya Bu ya, ini data dari salah satu situs website dari DP3 AKB. Jadi sepanjang tahun 2023 saja tercatat ada 132 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan jumlah ini tuh semakin meningkat setiap tahunnya. Ini di Balikpapan loh Bu ya, bukan nasional. Jadi di Balikpapan aja. Dan bulan Juni ini Bu sudah naik mencapai 116 kasus. Bulan Juni Bu ya, berarti dalam kurun waktu setengah tahun aja Bu ya, kasusnya meningkat. Ya Bu, meningkat kekerasan terhadap perempuan. Belum lagi Bu kasus-kasus yang lainnya.
kenapa bisa wajah-wajah perempuan itu bisa seperti sekarang ini ya. Bahkan tadi juga sempat tadi juga Ustaz Satya menjelaskan ya kalau Ibu Khadijah begitu luar biasa di akhir hidupnya malah mau menyumbangkan tulang-tulangnya untuk dijadikan jembatan supaya bisa ya dipakai oleh Rasulullah untuk jalan dakwah. Tapi jangan tahu Bu ya, perempuan rela memotong tulang rahangnya biar tirus. Ya Bu ya, lihat nggak Bu? Sekarang perempuan ini jadi komoditi industri kecantikan. Dan perempuan itu jadi berlomba-lomba supaya cantik. Bagaimana yang sudah keriput, sudah tua itu mengeluarkan ratusan juta, ya, dan paling sedikit itu 60 juta hanya untuk tarik pipinya, biar kenceng gitu ya. Iya, padahal pastinya kuku itu nggak bisa dibohongin Bu. Meskipun di luarnya menggil dan kencang, dalamnya tetap Bu ya. Coba Bu disuruh lari naik ke tangga. Iya kan Bu? Tetap aja Bu, umur nggak bisa membohongi meskipun wajahnya udah dikencengin gitu. Nah, itu gambaran perempuan. Nanti Bu ya kita akan bahas lagi yang lain. Ya, nah ini kita lihat ya Bu ya. Banyak sekali kasus yang terjadi di Balikpapan Bu ya. Ada kasus perceraian karena judi. Ibu tahu di Balikpapan banyak penjudian? Tahu. Nah, tahu ya. Harus tahu Bu ya. Masa di Balikpapan nggak tahu? Jarang. Iya, kalau saudara nggak tahu apa-apa. Kita bukan penduduk Balikpapan Bu ya. Tapi kalau ibu semua penduduk Balikpapan harus tahu. Terus tahunya untuk apa Bu? Sekedar tahu aja? Sekedar tahu aja Bu ya? Tahu aja. Nanti Bu ya, setelah kita tahu kita mau ngapain? Ya, jadi jangan hanya sekedar tahu gitu ya. Ada juga jual konten kesusilaan lewat medsos. Bayangin Bu, perempuan yang tadinya ya punya harkat dan martabat bahwa yang Allah sudah berikan kepada kita ya dengan menutup aurat di dalam Al-Asr ayat 359 dan An-Nur 31 ya. Allah memerintahkan kita menutupi aurat, bukan pamer aurat. Tapi ini Bu yang terjadi, malah tanpa selembar benang bikin video dan dijual. Alhamdulillah ya. Ya Allah, sampai segitunya Bu. Dan ini di Balikpapan loh Bu. Jadi data yang saya ambil ini adalah data di Balikpapan. Ini juga Bu, seorang wanita diciduk polisi karena jualan sabu di rumahnya. Ibu tahu nggak Bu, di Balikpapan ini ada beberapa titik yang jualan narkoba di rumahnya. Tahu nggak Bu? Tahu banget, iya benar. Banyak loh Bu. Jadi Balikpapan ini nggak sedang baik-baik saja gitu ya. Inilah tadi gambaran kondisi kita di Balikpapan ya, kondisi muslimah di Balikpapan. Ini hanya sebagian kecil contoh kasus Bu ya. Nah, belum lagi yang skala nasional. Nah, nauzubillah ya Bu ya, kita sama melihat bagaimana kondisi muslim